Assalamualaikum. Tubuh kita itu tersusun dari sejumlah sel ya. Pelajaran SD sih kalau ini. Mestinya udah pada tahu. Kalau sampai sini aja bingung ya udahlah. Selesai aja di sini. Mending lihat video joget TikTok. Karena kalau yang basic aja belum ngerti ya susah. Belum lama ada yang menyarankan untuk lebih teknis nih kanal kita. Terima kasih masukannya. Kita bergelombang ya. Mulai dari prinsip yang sederhananya dulu. Lama-lama lebih teknis. Dan ini salah satunya yang lebih teknis dari biasanya. Teknis tapi tetap pakai bahasa awam insya Allah, bukan bahasa kedokteran atau bahasa Latin ya. Jadi ya, itu tadi. Karena tubuh kita itu tersusun dari sel-sel, mungkin triliunan, maka sehat tidaknya kita, uzur atau tuanya kita, itu terkait dengan sel-sel ini. Makanya, sebelumnya kita udah bahas soal hallmarks of aging atau marka-marka penanda penuaan. Dan yang mau awet muda, awet sehat, para ahli yang kekinian itu fokusnya mengatasi marka-marka penuaan ini. Selain video terkait marka penuaan, sebelumnya kita juga udah ulas kata-kata kunci kalau kalian mau serius mendalami soal kesehatan holistik, autofagi, atau terkait healing dan rejuvenation buat yang ingin awet muda, awet sehat. Ilmunya masih belum beneran terang benderang, mungkin hanya Allah yang tahu, tapi sebagai manusia kita mestinya terus ikhtiar kan ya. Nah, saat bicara kata kunci itu, kita sempat sebut juga sirtuin. Yuk, sekarang kita bahas lebih lanjut. Mengapa sirtuin ini bisa bikin kita awet muda, awet sehat? Tapi sebelum itu, yuk kita bicara dulu tentang sel-sel tubuh kita. Sel-sel kita mengalami berbagai fase dalam kehidupannya. Ini ya seperti inilah ya. Fase pertama itu fase operasional normalnya si sel-sel itu. Keduanya ada juga pada saat kondisi stres. Lalu ada fase tumbuh kembang atau saat mereka berubah. Sel-sel itu bisa bertumbuh dan berkembang selayaknya makhluk hidup kan ya, dengan membelah diri atau berubah menjadi bentuk bakunya dia. Misalnya semula stem cell terus menjadi sel tubuh yang tertentu. Nah terus lagi, kalau dia berubah permanen keluar dari pakem standarnya, maka disebutkan sel itu mengalami mutasi. Tapi kalau kebanyakan sel bermutasi, bahaya tuh. Bisa jadi kanker atau segala macam. Jadi, untuk mencegah mutasi ganas tak terkendali kayak gitu, sel-sel yang secara informasi genetiknya udah bengkok, terus masuk ke fase stagnan, atau disebut juga sebagai senescent. Di fase ini, sel-sel itu mandek, tidak bertumbuh kembang lagi, tapi mati juga enggak. Jadi sel zombie, sel tua yang peot, kurang lebih gitu. Ini juga nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan sel lower kayak gini, ya kita juga jadi tuir dan uzur. Untuk mencegah keusuran merata-rata, sel-sel yang mencongnya masih belum kejauhan, secara rutin itu juga di cleansing dan dibugarkan lagi, mengalami healing dan rejuvenation melalui proses autofagi dan seterusnya yang sering kita bahas. Lalu terakhir ada juga fase apoptosis namanya. Itu fase peluruhan atau fase kematian. Jadi sel itu bisa ada semacam bunuh diri juga kalau kondisinya udah parah. Mekanisme bakunya itu oleh para biolog disebut apoptosis. Idealnya, kelak mungkin nanti pas di surga Firdaus gitu ya, sel-sel kita itu mayoritasnya sehat semua, operasional normal dan bertumbuh kembang secara normal juga. Kalau jelek-jelek dikit, terus menjalani healing dan rejuvenation sehingga jadi prima lagi. Terus segala mutasi terkendali dan yang stagnan atau senescent cepat digerus, tapi tentunya di dunia fana ini tidak bisa gitu terus-terusan. Seiring waktu, yang jelek-jelek itu tadi, proporsinya makin lama makin meningkat. Tapi sebetulnya secara teoritis, penuaan atau keusuran itu bisa dihentikan atau dilambatkan semaksimal mungkin, yaitu dengan mengatasi marka-marka penuaan itu tadi dan dengan mengoptimalkan hal-hal yang kata-kata kuncinya udah kita ulas. Salah satu kata kunci yang kemarin kita sebut, sirtuin. Apa sih sirtuin itu? No, dia bukanlah anak Pak Jailani. Tolong ya, dibedakan antara sirtuin dan siudin. Sirtuin itu satu kelompok protein pensinyalan yang mengatur metabolisme sel-sel. Dan menurut penelitian, dia itu sudah ada nyaris pada semua makhluk hidup sejak zaman purbakala sampai sekarang. Kalau makhluk-makhluk sederhana gitu ya, dia cuma punya satu macam sirtuin. Makhluk yang rada maju punya dua sirtuin atau lebih. Nah, kalau mamalia dan manusia itu sirtuinnya ada 7 macam. Sirtuin 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Nah, sirtuin 1, 6, dan 7 adanya dominan di nukleus atau inti sel. Sirtuin 2 adanya di sitoplasma. Kemudian sirtuin 3, 4, 5 adanya dalam mitokondria sel-sel. Selagi muda, kita ini kelimpahan sirtuin. Tapi seiring usia, sirtuin ini jadi makin langka. Kayak biasa lah ya. Dan kalau terus langka dan langka, orangnya akan jadi cepat tuir, cepat usur. Sebaliknya, kalau bisa diaktifasi ulang, dimunculkan lagi dalam jumlah memadai, yang sudah menua pun itu bisa cenderung balik muda kembali. Nah,
terkait aging atau penuaan atau keusuran tadi, jadinya yang dianggap menentukan itu utamanya sirtuin 1, 6, dan 7. Bahkan dalam sejumlah penelitian, tikus-tikus lab itu ya yang dibanyakin sirtuin 6-nya bisa awet hidup dan awet sehat. Ya sebetulnya ini penelitiannya masih jalan terus sih. Dan karena ide ini pun baru marak diriset oleh para ahli kemarin sore. Atau tepatnya tahun 2018. Jadi lebih gamblang walaupun sudah mulai disebut-sebut sejak 1991. Ibaratnya kalau dalam dunia riset 2018 itu kan baru kemarin ya. Bahkan 1991 itu juga belum terlalu lama. Nanti kalau ada penemuan-penemuan lanjutan bisalah kita ulas lagi. Dan karena masih baru-baru itulah, maka tidak mengherankan sampai sekarang pun banyak dokter yang masih belum paham terkait peran sirtuin ini dalam mencegah penuaan. Yang jelas, sirtuin 1, 6, dan 7 ini dominannya berada di nukleus atau inti sel, di mana tersimpan juga di tempat yang sama informasi-informasi genetik kita. Jadi, diduga oleh para ahli, sirtuin 1, 6, dan 7 ini berperan dalam menjaga kestabilan genetik. Dia bisa melakukan error correction juga terhadap informasi DNA kita. Padahal ya, kestabilan genetik ini merupakan marka penuaan nomor 1 yang mesti dijaga benar. Silahkan aja di googling. Longevity dan sirtuin 6 itu sharingnya dari para ahli dan pemerhati mulai banyak sekarang. Yang sirtuin 1 dan sirtuin 7 atau sirtuin lain ada juga sih, tapi nggak sebanyak yang sirtuin 6 yang memang di lab sudah banyak pembuktiannya. Tapi di lab dan dunia nyata itu tidak sama kan ya. Kalau di lab gitu tikus-tikus curut mau diapain aja, direkayasa dan seterusnya, nggak akan ada masalah tuh. Tapi kalau penerapan pada manusia tidak semudah itu. Jadi, para ahli terus berlomba mencari apa-apa yang bisa mengaktifasi supaya kita jadi kelimpahan sirtuin 6. Salah satu yang cukup rinci ada di Wikipedia, linknya di deskripsi. Di antaranya di situ ya, ada yang pernah kita sebut-sebut juga pada saat membahas boosternya autofagi, yaitu fisetin yang ada di stroberi dan buah-buahan merah kayak delima, apel kayak gitu. Terus ada kurkumin yang ada di kunyit dan temulawak. Kemudian berberin juga yang pernah kita ulas secara khusus. Ada satu lagi nih yang ternyata juga mudah didapat di toko-toko online kita, yaitu fucoidan. Fucoidan ini asalnya dari ganggang coklat atau rumput laut atau brown seaweed yang notabene dia punya potensi bikin awet muda dengan cara mempertahankan kestabilan genetik, ngencengin autofagi, ngencengin AMPK pathway, dan seterusnya. Gimana dapetinnya dan detail lainnya terkait fucoidan? Yuk kita bahas aja secara khusus, tapi bukan di sini, di video berikutnya. Terima kasih.